Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan. Dulu saat saya masih kecil, saya pernah diramal oleh orang pintar. Dan ramalan itu hari ini menjadi kenyataan. Yang mau saya tanyakan, kenapa ramalan orang-orang terdahulu itu kebanyakan menjadi kenyataan. Sobat curhat sahabat, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, coba kita perhatikan Quran surat An-Naml ayat 65. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidak ada seorang makhluk pun yang tahu perkara gaib ya. Termasuk mengetahui masa depan. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kemudian dipertegas lagi dalam Quran surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Sobat curhat sahabat, kedua ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang tahu perkara gaib, kecuali Allah itu memberikan atau memberitahu kepada rasul-rasul yang memang diridhoinya untuk mengetahui perkara gaib. Selain itu, tidak ada yang bisa menerawang perkara gaib, termasuk juga masa depan. Nah, kita kembali ke pertanyaan, kenapa banyak ramalan yang benar terjadi? Jadi, saat seseorang diramal oleh orang pintar, oleh pemuka agama, oleh orang yang kita kagumi, itu sebenarnya para peramal itu sedang memasukkan sebuah keyakinan baru dalam pikiran bawah sadar kita. Mereka itu termasuk figur otoritas ya. Nah, lalu apa sih pengertian figuritas? Siapa yang termasuk dalam figur otoritas itu? Figur otoritas itu adalah orang-orang yang ketika mereka berbicara ya, langsung kita benarkan atau langsung kita yakini. Misalnya, orang tua itu adalah figur otoritas bagi anak-anaknya. Guru, figur otoritas bagi para muridnya. Dokter adalah figur otoritas bagi para pasiennya. Pemuka agama adalah figur otoritas bagi para umatnya. Jadi apa yang mereka katakan, terlepas dari benar atau salah, itu kita yakini. Jadi kita akan meyakini ya kata-kata dari orang yang kita anggap sebagai figur otoritas. Apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Selama ia adalah figur otoritas kita, maka kita akan meyakini itu. Jadi peramal itu sebenarnya tidak sakti ya. Jadi bukan peramalnya yang sakti, tetapi orang yang diramal itulah yang sakti. Kenapa orang yang diramal itu percaya lalu tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga keyakinan itu menjadi kenyataan dan itu benar-benar terjadi gitu. Jadi yang sakti itu bukan peramalnya, tapi orang yang diramal itulah yang sakti. Karena orang yang diramal itu ya, dia meyakini ramalan itu, dia menyimpan dalam pikiran bawah sadarnya, kemudian organ tubuhnya itu bekerja untuk membuktikan apa yang dia yakini gitu ya. Selama dia berpikir terus tentang ramalan itu, meyakini ramalan itu, maka semua organ tubuhnya itu akan bekerja, semua hormon-hormon tubuhnya akan bekerja dan akan membuktikan apa yang ia yakini, akan membuktikan ramalan itu. Jadi sekali lagi bukan peramal yang sakti, tapi yang diramal itulah yang sakti.
Sobat sekalian, jika kita percaya dengan ramalan, ya ramalan itu akan benar-benar terjadi. Tapi kalau kita tidak meyakini ramalan itu, maka ramalan itu tidak akan juga terjadi gitu. Misalnya seperti ini nih. Ada seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, kelak ibu yakin kamu akan menjadi dokter." Setelah dewasa, betul kata ibunya bahwa anak itu sudah menjadi dokter. Jadi sang ibu ini memberikan keyakinan kepada anak bahwa kelak anak itu akan menjadi seorang dokter. Kata-kata ibu ini tersimpan dalam memorinya, sehingga pikiran bawah sadarnya itu menyimpan memori itu, dan semua organ tubuhnya atas perintah pikiran bawah sadar mewujudkan apa yang dia yakini. Jadi ketika kita diramal, lalu kita terus memikirkan ramalan itu, kita meyakini ramalan itu, maka ramalan itu akan benar-benar terjadi. Sebaliknya, jika kita diramal, lalu kita tidak percaya, kita melupakan ramalan itu, kita tidak menyimpan dalam pikiran bawah sadar kita, maka ramalan itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.